Tidak semua orang berani jujur apabila ada hal yang tidak sesuai di tempat kerja. Kebanyakan orang hanya bergosip di belakang yang sama sekali tidak produktif. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memberikan masukan yang jujur tanpa menyakiti perasaan orang lain. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Betsy Kaufman yang berjudul 4 Tips to Kickstart Honest Conversation at Work dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu berani bicara apabila ada hal yang tidak sesuai? Misalnya dalam sebuah meeting, ada orang yang memberikan sebuah ide yang menurut kamu tidak cocok. Apakah kamu berani mengutarakan apa yang ada di pikiran kamu? Tergantung pribadi kamu dan lingkungan kerja kamu, mungkin saja kamu tidak berani bicara langsung di depan rapat. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang lalu sibuk bergosip di belakang atau di dalam grup chat. Hal ini sangat tidak produktif. Selain tidak memberikan solusi, hal ini malah menimbulkan perpecahan dalam sebuah kelompok. Apakah ada cara yang lebih baik? Apakah ada cara agar kita bisa jujur atas apa yang kita rasakan dan orang lain bisa menerima hal tersebut dengan baik? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Saat anaknya berusia 10 tahun, terjadi pertengkaran besar di lingkungan tempat Betsy tinggal. Anak kecil dan orang tuanya terlibat cekcok mulut yang hebat. Di tengah kondisi tersebut, tiba-tiba saja anaknya berkata kepada salah satu anak yang lain, "Kamu tahu kalau kamu berbohong. Ini saatnya untuk jujur dan beritahu semua orang." Cara penyampaiannya yang baik membuat orang-orang yang ada di sana seketika terdiam, tidak ada yang membantah. Kejadian ini membuat Betsy berpikir, bagaimana bila situasi ini juga terjadi di dunia kerja? Ketika para karyawannya didorong untuk berani bicara, terutama saat diskusi dengan anggota grup yang lebih luas. Tentu saja beberapa karyawan berada dalam perusahaan yang mendorong keterbukaan dan transparansi. Namun hal ini hanya berlaku bagi segelintir perusahaan. Banyak perusahaan masih menganut sistem feodal, di mana apa yang dikatakan bos selalu benar. Karyawannya takut memberikan masukan, padahal mungkin saja masukan itu sangat berharga. Misalnya begini, kamu berada dalam sebuah meeting, lalu ada seseorang yang mengutarakan sebuah ide. Tidak semua orang setuju, tapi tidak ada juga yang mengatakan satu patah kata pun. Tidak lama kemudian, ada satu orang yang menulis di chat grup kalau ide itu sangat buruk. Atau setelah keluar dari meeting, mereka lalu bisik-bisik untuk menjelek-jelekan ide tersebut. Ini merupakan masalah ketika karyawan di dalam perusahaan tidak bisa jujur atas apa yang mereka rasakan dan malah sibuk bergosip di belakang. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin alasan utamanya kita tidak punya keberanian untuk mengatakan hal tersebut. Entah karena kita bukan berada dalam posisi yang tinggi atau berada dalam budaya kerja yang tidak menghargai keterbukaan. Namun ketika kita belajar untuk terbuka dan jujur, maka hal ini akan membantu kita tumbuh secara pribadi dan juga profesional. Betsy memberikan 4 tips, yaitu kepercayaan diri, niat, cara penyampaian, dan selalu berupaya untuk mencari solusi. Pertama, kepercayaan diri. Memang hal ini tidak mudah, apalagi jika kita berbicara dengan seseorang yang punya jabatan yang lebih tinggi. Mungkin saja kita merasa sungkan, takut, dan sebagainya. Namun ini merupakan langkah awal yang penting. Ingat, ketika kamu berada di sebuah meeting, tentu saja kamu dianggap cukup penting dan bisa memberikan nilai tambah pada meeting tersebut. Jangan minder atau takut untuk bicara. Kedua, niat. Niat adalah soal apa alasan dan tujuan kamu bicara. Sebaiknya kita berbicara dengan niat yang baik, bukan untuk menjatuhkan apalagi membuat orang lain merasa buruk. Misalnya ketika kamu berada dalam sebuah meeting dan kamu tidak suka dengan ide orang tersebut. Ketika kamu bicara, niatnya bukan untuk mempermalukan orang itu, tapi berusaha memberikan alternatif ide yang mungkin saja lebih baik. Saat kamu memiliki niat yang positif, maka hal ini akan membuat lawan bicara lebih mudah menerima apa yang kamu sampaikan. Ketiga, cara penyampaian. Cara penyampaian adalah bagaimana kamu membungkus sebuah pesan. Penting untuk menyampaikan pesan sesuai fakta, tanpa banyak memanis, tapi tetap harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Misalnya begini, kamu berada dalam sebuah tim, tapi ada satu orang yang kontribusinya kurang dari harapan.
Semua orang tahu hal ini karena satu orang itu selalu jadi gosip saat makan siang atau di grup chat. Namun perilaku ini tidak akan membantu siapapun karena orang itu mungkin saja tidak sadar kalau kontribusinya tidak cukup baik. Hingga suatu hari kamu pun berusaha untuk mengatakan yang sejujurnya. Mungkin bisa seperti ini. Halo semuanya, kamu sepertinya belum mencapai target yang sudah kita tetapkan minggu lalu. Ini adalah fakta. Data tersebut menjadi alasan kenapa pembicaraan ini bisa muncul. Lalu jangan lupa untuk mempertimbangkan perasaan orang itu. Kamu bisa bilang gini, mungkin kamu boleh share apa sih kendala yang kamu hadapi, apa ada yang bisa kita bantu. Empati dan menunjukkan kalau kamu peduli selalu berhasil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ingat, tujuan utama percakapan itu bukan untuk mempermalukan seseorang yang tidak bisa mencapai target, tapi bagaimana dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Keempat, selalu berupaya untuk mencari solusi. Ini merupakan mindset yang penting. Kebanyakan orang hanya sibuk mengutarakan masalah, hal apa saja yang tidak bisa berjalan, dan sebagainya. Jika pembicaraan hanya berhenti sampai di sana, maka hal ini tidak produktif. Sebaiknya ketika berada dalam diskusi, jangan hanya sibuk bicara soal masalah, kenapa proyeknya gagal, dan sebagainya. Tapi juga fokus pada solusi. Lebih baik lagi kalau ada beberapa opsi solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Apakah kamu tahu membangun hubungan yang kuat antara kamu dan atasan merupakan faktor penting pada kesuksesan karir dan kebahagiaan secara keseluruhan? Ini artinya bukan menjilat ya, tapi bagaimana kamu dan dia bisa punya komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Ingat, sebuah hubungan manusia itu merupakan gabungan dari push and pull. Artinya bukan hanya sibuk memberi, tapi juga menerima. Barulah bisa tercipta pemahaman yang saling menguntungkan. Mungkin awalnya agak sungkan, atau mungkin kamu takut berbicara dengan seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari kamu. Namun kamu harus berani mencoba dan mengambil langkah pertama. Kamu bisa memberikan ide segar dari perspektif yang baru. Selain itu, kamu juga bisa belajar banyak dari pengalaman atasan kamu. Nah, gimana kalau kamu yang jadi atasan? Gimana kamu bisa mendorong sebuah budaya komunikasi yang terbuka? Mungkin bisa dimulai dari berikan mereka kebebasan. Kamu bisa mendorong mereka untuk berbicara apa yang mereka rasakan, ide yang mereka miliki, dan sebagainya. Walaupun mungkin saja idenya tidak selalu bagus, tapi jangan buru-buru memotong ide tersebut dan cobalah untuk ditampung dulu. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, komunikasi yang jujur itu nggak mudah. Apakah kamu berani bicara apabila ada hal yang tidak sesuai? Misalnya dalam sebuah meeting, ada orang yang memberikan sebuah ide yang menurut kamu tidak cocok. Apakah kamu berani mengutarakan apa yang ada di pikiran kamu? Tergantung pribadi kamu dan lingkungan kerja kamu. Mungkin saja kamu tidak berani bicara langsung di depan rapat. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang lalu sibuk bergosip di belakang atau di dalam grup chat. Hal ini sangat tidak produktif. Selain tidak memberikan solusi, hal ini malah menimbulkan perpecahan di dalam sebuah kelompok. Kedua, berbicara jujur yang bisa diterima orang lain. Mungkin fokus utama dalam memberikan sebuah masukan atau ide adalah dari niat dan cara penyampaian. Apabila kita selalu fokus pada solusi dan punya niat yang baik, maka semua hal ini akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Ketiga, menciptakan budaya kerja yang terbuka. Bagaimana kalau kamu yang jadi atasan? Bagaimana kamu bisa mendorong sebuah budaya komunikasi yang terbuka? Mungkin bisa dimulai dari berikan mereka kebebasan. Kamu bisa mendorong mereka untuk berbicara apa yang mereka rasakan, ide yang mereka miliki, dan sebagainya. Walaupun mungkin saja idenya nggak selalu bagus, tapi jangan buru-buru dipotong ide tersebut, dan cobalah ditampung dulu. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.